Jangan sampai nanti kita ini sudah beribadah luar biasa, tapi ternyata level kita tidak naik-naik, bahkan jatuh. Ibadah kita bukannya mengangkat derajat kita, mendekatkan kita kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis melaksanakan sholat berjamaah. Ini semua nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya mengajak hadirin merenungkan satu bagian daripada ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 17. Surat 59 ayat 17 di halaman 548. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaib wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusriqun.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan beberapa hal, terutama berkenaan dengan perintah takwa, kemudian zikr, kemudian berkenaan dengan kesadaran, dan kemudian juga dibahas tentang sejumlah nama-nama Allah di dalamnya, al-asma'ul husna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita semua sudah tahu ini perintah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu takwa. Apa ini takwa? Kita sudah tahu, ya, tapi kadang-kadang kita tidak memahaminya secara utuh, karena kita biasa hanya mengatakan takwa. Ada yang kemudian menerjemahkannya dengan kata takut, tapi sebenarnya kata takut tidak tepat menerjemahkan kata takwa. Kata takwa itu sendiri, kalau kita kaji dengan sungguh-sungguh, maka itu menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan kehati-hatian, berkaitan dengan kepedulian, berkaitan dengan kewaspadaan. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang, perumpamaan orang takwa itu seperti orang yang berjalan di dalam semak, di dalam suatu semak berduri yang dia berjalan dengan sangat hati-hati. Itu makna daripada salah satu pengertian takwa. Jadi kepedulian, kehati-hatian, kewaspadaan. Nah, kita semua tahu bahwa Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, di sini Allah menggunakan kata atqakum. Atqakum itu artinya tingkat, ada bertingkat-tingkat. Jadi takwa ini berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Jadi kewaspadaan, kesadaran itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi level kesadaran seseorang, nah semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ini takwa ini? Tadi sekali lagi bahwa takwa ini adalah berkaitan dengan kesadaran. Apa yang kita sebut kesadaran ini? Nah, ini kajian yang penting, karena yang disebut manusia ini, yang membedakan manusia itu dengan binatang, itu adalah salah satunya yang paling penting, itu adalah bahwa manusia itu memiliki kesadaran. Nah, kesadaran yang dimiliki manusia ini bukan seperti kesadaran yang dimiliki pada makhluk lain, tapi terutama di sini apa yang disebut kesadaran diri. Orang dalam psikologi disebut self awareness atau self consciousness. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri ini berkaitan dengan kemampuan manusia mengawasi dirinya, mengamati dirinya, mengendalikan dirinya, mengarahkan dirinya. Kemampuan itu tidak ada pada binatang. Ya. Jadi manusia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut tadi kesadaran ini. Nah, ini terkait juga nanti dengan kebebasan. Allah menciptakan manusia ini sebagai makhluk bebas. Bukan hanya makhluk bebas, tapi Allah juga menciptakan manusia ini memiliki kemampuan yang disebut kreativitas, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru.
dari pengetahuan yang dia dapat, dia bisa mengembangkan sedemikian rupa sehingga pengetahuan itu berkembang lagi, sehingga kita melihat bagaimana ilmu pengetahuan manusia, teknologi dari waktu ke waktu terus berkembang. Nah, binatang tidak punya kemampuan itu. Jadi binatang tidak pernah bisa mengembangkan ilmu, nggak pernah bisa mengembangkan teknologi, nggak bisa. Karena dia tidak punya kemampuan untuk mengamati dirinya, tidak punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya melebihi daripada naluri yang sudah diberikan Allah kepada mereka. Nah, tapi kalau manusia, dia diberikan kemampuan ya tadi untuk terus menerus mengembangkan dirinya. Sehingga kalau manusia ini beda dengan binatang. Kalau binatang itu dia tidak punya suatu misi untuk membangun diri, membentuk diri, tidak. Jadi mereka bertumbuh, berkembang ya sesuai dengan naluri, sesuai dengan kodratnya. Tapi kalau manusia, itu manusia adalah makhluk yang belum jadi. Jadi kita ini makhluk yang belum jadi. Kita sedang berproses menyempurnakan diri kita menjadi manusia. Kalau binatang ya dia sudah berjalan. Kalau dia sudah menjalani pertumbuhannya dan secara ini umum ya selesai sudah. Dia tidak punya tugas bagaimana mengembangkan diri, bagaimana menyempurnakan diri, tidak ada tugas pada binatang. Tapi kalau manusia ini makhluk belum jadi. Nah, kita yang berproses membentuk diri kita. Nah, dalam proses inilah Allah menurunkan tuntunannya, mengirim para nabi utusannya untuk membimbing kita bagaimana kita menyempurnakan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita itu, sehingga kita mencapai kesempurnaan sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Jadi kita lihat tadi bahwa manusia ini memiliki kemampuan tadi untuk mengawasi diri, untuk mengintrospeksi diri. Ya, ini takwa ini terkait dengan ini. Dan itu nanti kita lihat bahwa takwa ini berkaitan juga nanti dengan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan terutama hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumber asal usul sangkang paranin dumadi manusia ini, asal usul dan tujuan daripada manusia. Agama ini mendidik kita bagaimana menumbuhkan tadi diri. Dalam bahasa Arab penumbuhan diri itu disebut tazkiyatun nafs, ya, menumbuhkan, menyempurnakan diri. Tazkiyatun nafs ini tujuan daripada para nabi diutus oleh Allah, menyempurnakan diri. Kalau makhluk lain tidak punya tugas itu, hanya manusia yang punya tugas tazkiyah, menyucikan diri. Nah, tadi kita katakan penyucian ini melalui rangkaian ibadah yang kita laksanakan sedemikian rupa sehingga kita mencapai tahap demi tahap menuju kesempurnaan. La tarkabunna tabaqan tabaq, kata Allah dalam Quran, kalian akan melewati tingkat demi tingkat ya dalam perjalanan kalian. Nah, oleh karena itu Nabi juga mengatakan manusia ini ada 3 macam. Ada manusia yang hari ini sama dengan kemarin. Nah, ini manusia yang merugi. Ada manusia yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Nah, ini manusia yang terkutuk nih, manusia celaka. Nah, orang yang beriman adalah manusia yang hari ini lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Begitu juga dalam bekerja, orang beriman kata Nabi kalau dia bekerja dari waktu ke waktu, pekerjaannya itu semakin baik kualitasnya. Ya, tidak sama terus, tapi dia terus menerus
mengembangkan ilmunya, mengembangkan keterampilannya, sehingga hasil kerjanya dari waktu ke waktu semakin sempurna. Itu orang beriman. Kalau binatang, ya tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, ya tidak ada tanggung jawab karena dia tidak punya kebebasan. Kalau manusia diberi kebebasan, diberi daya kreatif, diberi kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan bebas. Nah, diberi juga pilihan, mau menjadi manusia beriman, mau menjadi kafir, mau menjadi orang yang fajir. Jadi pada manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan kepadanya, ilhamkan kepada diri manusia itu fujuraha, fajir, keburukan, ya ada pada diri manusia. Sebagai potensi buruk itu ada, tapi ya ini karena manusia mengabaikan potensi yang sempurna yang diberikan Allah, yaitu takwaha. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang menyucikan dirinya, ya mencapai level takwa yang lebih tinggi, dan merugi orang yang mengotori dirinya. Dan makanya disebut dalam Quran, innal walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna di antara semua makhluk. Karena manusia ini dalam dirinya ada potensi-potensi yang luar biasa. Nah, tapi kemudian tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian manusia ini sebagian besar menjadi jatuh, menjadi lebih buruk, ya, menjadi asfala safilin, ketingkatan yang paling rendah. Sehingga dalam Quran disebut bahwa di antara manusia itu ada orang-orang yang ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang. Jadi manusia ini ada yang mencapai kesempurnaan melebihi para malaikat, tapi juga ada manusia yang jatuh menjadi lebih hina daripada binatang, ya. Ulaika kal an'am bal hum adal. Siapa orang yang selamat daripada semua ini adalah illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, kita juga harus mendalami ini makna iman, ya, karena kadang-kadang kita bicara iman, kita sudah seakan-akan menganggap wah saya sudah tahu ini iman apa. Tapi kata Nabi, kalian itu harus belajar tentang iman sebagaimana aku pun belajar tentang iman. Kita harus tahu itu iman apa, iman ini. Karena banyak orang yang menganggap iman itu sama dengan percaya kepada Allah, otomatis sudah beriman. Tidak. Percaya baca apa? Iblis itu kalau dibilang percaya, kalau kita bicara yakin, ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau kita bicara dari segi itu, ilmu yakin, iblis sudah punya ilmu tentang Allah lebih dari kita. Tapi kalau kita bicara ilmu, dia di antara malaikat dia lebih berilmu, paling beribadah, paling banyak ibadahnya. Ainul yakin, dia hidup di dalam surga, hidup bersama malaikat, berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah. Hakul yakin, kalau kita bicara yakin dari segi merasakan langsung, dia rasakan. Tapi apa dia beriman? Allah mengatakan tidak, dia tidak beriman. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia enggan, dia sombong, dan dari dulu dia sudah kafir. Ini juga suatu pelajaran penting buat kita, karena ini cerita pertama yang disampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, ya. Jadi dalam Quran itu, dalam surat Al-Baqarah kita akan baca itu, kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian tentang orang-orang yang beriman, tentang orang-orang munafik, tentang orang-orang kafir. Nah, kemudian sesudah itu cerita tentang iblis ini. Jadi kalau kita lihat
Iblis ini ibadahnya hebat, melihat Allah, berdialog dengan Allah. Itu seharusnya dia orang yang paling beriman di antara kita. Tapi kenyataannya Allah mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggang, dia sombong, dan bukan baru kafirnya, dari dulu dia sudah kafir. Wa kana minal kafirin. Allah menggunakan apalagi past tense, ya, kalimat fi'il madi yang sudah lalu, wa kana minal kafirin. Sampai malaikat kaget, karena malaikat selama ini kagum dengan iblis, tapi ternyata iblis ini adalah makhluk yang terkutuk. Nah, kita perlu belajar ini. Kenapa? Karena ini masalah penting. Jangan sampai nanti kita ini sudah beribadah luar biasa, tapi ternyata level kita tidak naik-naik, bahkan jatuh. Ibadah kita bukannya mengangkat derajat kita, mendekatkan kita kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang terjadi pada iblis laknatullah alaih. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa Al-Qur'an itu, cerita pertama Al-Qur'an adalah mengenai masalah ini. Ya. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kembali lagi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa? Sebelum dia bertakwa, dia adalah seorang yang beriman pertama kepada Allah, ya, dan seterusnya. Terus kemudian Allah menjelaskan siapa orang-orang yang kafir, kemudian siapa orang-orang munafik. Jadi kita juga dalam sholat kita menyebut tiga ini, kita memohonkan tiga ini dalam setiap bacaan kita Al-Fatihah. Untuk mengerti ini, ketika sholat kita baca doa kita itu ihdinas siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Kemudian gairil magdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa al-magdub? Al-magdub ini, ya, ulama menyebut itu maknanya adalah di antara tafsir Yahud, ya, di kalangan Yahud. Tapi tidak kita artikan semua orang Yahudi itu otomatis al-maghdub, ya. Tapi perilaku sebagian orang Yahudi yang disebut di dalam Quran dari Bani Israel itu disebut al-maghdub. Tetapi maknanya sebenarnya yang lebih luas, al-maghdub itu adalah al-munafikun, orang yang sudah tahu tapi menyimpang, melanggar. Orang yang seperti dalam Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kamu mengucapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengamalkannya. Ya, ada manusia yang dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan, bahkan dia melanggar apa yang dia ketahui. Ini yang disebut al-maghdub. Makanya di dalam Quran juga itu dosa macam-macam. Kalau kita nggak tahu kita buat dosa, itu lebih ringan karena tidak tahu. Tapi kalau kita tahu kemudian kita langgar, apalagi kita menyuruh orang lain tapi kita melupakan diri kita, ta'murunan nas, ya, kamu suruh manusia kepada kebajikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupakan dirimu, kamu sendiri tidak melakukannya. Karena banyak orang gampang sekali melihat keburukan pada orang lain tapi tidak pernah melihat dirinya sendiri. Dia suruh orang lain tapi dia sendiri tidak pernah memeriksa dirinya. Nah, ini kan banyak manusia seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya, yang banyak kena penyakit seperti ini termasuk para ustadz, karena dia guru ngajar, ya, tapi dia tidak bisa amalkan apa yang dia lakukan atau dia sengaja mengabaikannya.
Kalau manusia tidak sempurna, ya kita semua manusia tidak pernah sempurna, tapi ada manusia yang memang sengaja melakukan hal itu. Dia punya ilmu, misalnya orang yang punya ilmu tentang KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, terus ilmu itu dipakai untuk membela orang jahat, misalnya jadi pengacara untuk para koruptor, para penjahat, untuk membela mereka, memutarbalikkan hukum untuk kepentingan membebaskan penjahat itu. Bisa terjadi. Sama juga dengan orang-orang yang paling dimurkai Allah, itu adalah orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk dunia, ya. Nah, itu kan orang yang berilmu, ustadz yang paham ayat, kemudian menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Ya, itu kita bisa lihat hal seperti itu terjadi dalam diri kita. Nah, kita sebut ini, walaupun kita bilang apa ini munafik, tapi ini kenyataannya adalah sebenarnya hakikatnya munafik ya seperti itu, ya, dalam bentuk yang bahkan lebih buruk. Sehingga Allah menyebut mereka itu orang-orang yang mengerti kitab tapi kemudian tidak mengamalkannya. Itu Allah menyebutnya itu mereka seperti keledai, ya. Banyak contoh, bahkan Allah menyebut di antara manusia ini ada yang kemudian dikutuk menjadi binatang seperti babi, menjadi babi, ada yang dikutuk menjadi kera. Nah, kita bisa lihat di dalam Quran bahwa ada manusia-manusia yang kemudian dikutuk oleh Allah karena perilaku dia seperti itu, sehingga dia dikutuk menjadi khinzir, menjadi babi, dikutuk menjadi kera. Dan yang lain diperumpamakan seperti anjing, ada perumpamaan anjing di dalam Quran, ada perumpamaan keledai. Nah, kita bisa melihat nanti perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Quran mengenai manusia ini. Nah, kembali lagi bahwa takwa tadi kemampuan manusia untuk mengawasi dirinya, mengamati dirinya, ya, memperhatikan dirinya. Nah, apa yang kita sebut diri manusia? Manusia ini yang disebut nafs, jiwa manusia, itu adalah apa yang ada dalam bentuk, dia itu ada 3 bentuk diri kita, ada 3 fakultas dalam diri kita itu. Ada namanya akal, ada namanya perasaan, ada namanya keinginan. Jadi pikiran, perasaan, keinginan, cipta, rasa, karsa. Nah, ini bahwa kita disuruh memperhatikan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan dirimu. Perhatikan dalam arti apa? Amati diri kita ini. Karena banyak kita ini sadar atau tidak sadar sudah mengalami conditioning, pembiasaan, akibat pendidikan, pergaulan, ya, lingkungan, itu kita terbentuk, diri kita itu terbentuk, tapi bentukan ini belum tentu bentukan yang sesuai dengan celupannya Allah, tapi ini celupan lingkungan, ya. Mendapatkan lingkungan yang baik itu tidak mudah, mendapatkan guru yang baik itu gak gampang. Itu satu karunia Allah yang besar kalau kita dapat pembimbing yang benar, yang bisa mengarahkan kita dengan benar. Nah, kita ini tidak punya pilihan. Dari lahir kita tidak bisa milih siapa bapak kita, ibu kita. Kita dibentuk oleh mereka. Kita tidak bisa milih lingkungan kita. Kita sudah terbentuk oleh mereka, ya. Sekolah pun kita disekolahin, kita nggak milih. Mungkin nanti setelah universitas baru kita milih. Artinya kita ini sebagai manusia terbentuk dalam suatu proses conditioning, pembiasaan, sehingga pikiran kita terbentuk, perasaan kita terbentuk, keinginan kita terbentuk, termaksud selera kita. Ada yang seleranya makanan yang manis, ya, kayak orang di Jogja makanannya manis-manis semua. Ada yang pedas-pedas kayak orang Padang, makanannya itu baru enak kalau pedas. Ada yang asem kayak orang Makassar, makanannya banyak yang asam-asam, misalnya
Itu kan terbentuk itu diri kita. Sadar atau kita tidak sadar, kita mengalami proses pembentukan. Termasuk kita dibentuk cara berpikir kita, termasuk perasaan kita. Kenapa suku ini gampang tersinggung kalau urusan begini, orang Jawa tersinggung kalau urusan begini, orang Sunda tersinggung urusan ini, tapi mungkin di Makassar orang nggak tersinggung kalau masalah itu. Nah, ini kan jadi sesuatu yang kemudian jadi kebiasaan. Nah, kita tidak sadar terbentuk. Nah, agama ini datang untuk merubah kita. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Bahwa tugasnya Nabi itu untuk menyempurnakan pribadi manusia ini kepada pribadi yang lebih mulia. Bukan kita anti dengan adat kebiasaan, tapi kita harus mengawasi apakah adat yang kita warisi ini benar. Ya, kebiasaan kita ini ada yang boleh saja, silahkan punya selera macam-macam, yang satu suka asam, yang satu suka manis, yang satu suka yang apalagi kecut atau pedas. Itu pilihan-pilihan yang masih oke, bebas aja. Tapi kalau berkenaan dengan perasaan, seperti suka duka, Allah menyebut dalam Al-Quran, kita harus mengendalikan ini suka duka. Jangan kamu ini gembira seperti gembiranya binatang. Ya, ini gimana kita? Orang beriman itu dalam Quran disebut orang yang bergembira ria, makan minum kayak binatang. Jadi yang membuat dia gembira itu adalah hal-hal yang sama dengan binatang, punya kegembiraan. Apa yang membuat binatang gembira? Apa yang membuat binatang sedih? Apa yang hal yang material, ya. Nah, binatang tidak punya hal spiritual. Makanya Allah mengingatkan kita kalau gembira, jangan urusan duniawi yang kamu jadikan fokus kegembiraan, nggak boleh. Allah mengatakan itu tanda kamu dikuasai oleh nafsu, oleh jasadmu ini, oleh tubuh zahirmu ini, tubuh jasmaniahmu ini. Tapi kan manusia ini yang namanya tubuh ini sesuatu yang akan kita tinggalkan, ya pasti. Dan suatu saat tubuh ini yang namanya kesenangan tubuh ini kalau kita sudah tua hilang nanti, pasti. Bukan itulah diri kita, bukan itu diri kita. Makan enak kalau sudah tua, sudah mulai rasa makanan sudah mulai hambar. Dengar yang indah, musik yang indah, kalau udah tua udah mulai telinga sudah mulai peka, ya suara sudah nggak kedengaran, pemandangan yang indah, mata sudah mulai rabun. Kalau kita mengandalkan kesenangan kita pada hal-hal yang material yang berkaitan dengan jasadiah ini, lah itu semua akan berakhir dan itu bukan tujuan kita. Oleh karena itu juga Allah melarang kita. Misalnya kalau lihat orang kaya, wah kita bilang senangnya, bahagianya orang itu, itu salah itu. Tak boleh kita ngomong seperti itu. Mengarahkan pandangan aja nggak boleh. Misalnya kepada hal-hal yang material daripada milik orang lain, duniawi orang. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan arahkan matamu kepada kesenangan duniawi yang ada pada sebagian manusia ini. Gak boleh. Tapi kan kita tidak sadar. Lihat orang kaya enak ya. Nah, lihat orang punya istri yang cantik, asyik ya. Nah, alangkah bahagianya dia, cantiknya istrinya. Alangkah bahagianya suaminya, gantengnya, baik. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Tidak boleh memandang makhluk manusia lain dengan cara pandang seperti itu.
apalagi menghormati orang lain karena hartanya, karena dunianya, maka itu hilang agama kita. Nah, banyak orang yang tidak sadar kalau orang kaya dihormati sama dia, diberikan perlakuan yang khusus. Tapi kalau orang miskin, wah, dia tidak pandang sebelah mata. Kalau ada tamu orang kaya dikasihnya piring yang bagus, kalau orang miskin dikasih piring kaleng, ya, tidak dilayani, disuruh menunggu. Bahkan sampai Nabi mengatakan, kalau kamu diundang pesta, tapi kamu tahu di pesta itu orang miskin tidak diundang, nggak boleh hadir, kita haram hadir pada pesta yang mana orang miskin disingkirkan atau disisihkan. Itu ada, tapi kadang-kadang sudah tidak diamalkan. Bahkan kadang-kadang ada ulama yang kalau orang kaya yang ngundang, wah, dia bersegera datang. Kalau orang miskin yang ngundang, wah, susahnya datangnya. Ya, ada. Padahal ini ulama. Padahal kalau Nabi, kalau orang miskin yang undang itu Nabi yang memprioritaskan, bersegera hadir. Tapi kita ini kan tidak. Wah, ini pikiran kita itu materialistik. Nah, orang kalau sudah berpikir materialistik itu kan berpikiran jasadiyah, berpikir pada fisik. Akhirnya dia tidak menghargai orang lagi sebagai manusia, tapi yang dihargai mobilnya, rumahnya, jabatannya, hartanya. Jadi kita ini kalau melihat orang seperti ini, sebenarnya orang itu tidak menghormati kita, tapi yang dia hormati itu adalah benda. Nah, kita juga kalau berperilaku seperti itu, maka sebenarnya sudah hilang itu agama kita, sudah hilang. Nah, ini penting karena ini masalah prinsip. Banyak orang yang tidak sadar terjebak di dalam masalah ini. Makanya kita kembali lagi, ya, beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Dan apa itu? Tadi mengamati dirinya, memperhatikan tadi perasaannya. Kalau orang beriman itu dia didik berpikir benar, dia didik dirinya untuk berpikir benar, berpikir lurus, berpikir rasional, berpikir positif. Nah, kita nggak tahu. Sebagian besar kita kalau ditanya apa itu berpikir logis, nggak tahu. Apa itu berpikir positif, apa itu berpikir rasional, apa itu berpikir logis. Kadang-kadang pendidikan kita sudah tidak mengarahkan kita ke situ. Bahkan kadang-kadang kita dibodohin oleh buku-buku pelajaran kita. Kadang-kadang akhirnya apa? Kita kalau ribut diskusi, bukannya diskusi, debat kusir, ya, bertengkar. Pada level ulama aja sudah nggak bisa bersatu, apalagi pengikut. Bagaimana kita mau maju? Karena ini mulai dari cara berpikir. Kalau benar cara kita berpikir positif, berpikir logik, berpikir rasional, kita ini pasti akan dipersatukan. Tapi karena sudah cara berpikir kita tadi terbentuk oleh conditioning yang terjadi oleh guru kita, oleh lingkungan kita, oleh pengajian kita, akhirnya kita satu sama lain saling tertutup, susah mendengar pendapat lain. Akibatnya ilmu itu menjadi satu hijab yang besar. Makanya bagaimana kita melepaskan diri dari hijab ini, dari conditioning ini. Nah, ini agama tugasnya ini. Karena kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik kalau kita terpenjara oleh conditioning tadi, pembiasaan tadi, bahwa manusia ini anak dari zamannya, lingkungannya, anak dari orang tuanya, gurunya. Dia tidak sadar dia dibentuk di situ. Kalau bentukannya bagus, lahir manusia merdeka. Kalau tidak bagus, lahirlah manusia yang budak pikiran gurunya. Dia nggak bisa berpikir di luar pikiran apa yang diajarkan oleh gurunya.
Bahkan ada guru yang mengatakan jangan ikut guru lain, nah, jangan baca buku lain. Lah kalau sudah begitu, masing-masing sudah bangga dengan apa yang ada pada pikiran, pada dirinya. Yafrahuna bima ladai. Ini ciri orang kafir, orang musyrik dalam Al-Quran. Agama ini terbelah, terpecah-pecah menjadi berbagai golongan. Mereka tidak melihat bahwa pengetahuan itu sebagai suatu keragaman yang sebenarnya tidak terhindari. Kita tidak bisa baca semua buku. Buku ini jutaan, pendapat ini ribuan pendapat. Kita nggak mungkin baca semua untuk membandingkan, untuk memilih dengan bebas. Kita hanya bisa ikut pengajian 1-2 seminggu sekali, tidak sempat baca buku yang lain. Lah jangan kemudian kita menganggap bahwa apa yang kita dapat ini sudah, wah inilah yang benar sendiri, yang lain salah. Ketika mendengar yang beda langsung itu sesat. Ya. Nah ini kenapa? Dia baru baca satu buku dari 1000, dari jutaan buku. Baca Quran aja belum tentu bacanya mengerti. Kalau memang mau baca buku yang paling pertama dan utama, ya baca Quran. Kalau kita mau bilang mau bicara pendapat dan lain-lain, pertama ya baca, biasakan diri kita itu mengakrabkan diri kita itu dengan Quran. Ini penting karena ini pondasi kita. Karena yang ditanya Allah di akhirat nanti tidak bacaan yang lain, bukan bacaan yang lain. Yang ditanya oleh Allah nanti, yang dituntut di akhirat, baca Quran enggak? Mengerti enggak? Dipikirkan enggak? Direnungkan enggak? Ya. Tidak ada buku yang lebih mudah untuk dibaca melebihi Al-Quran. Nah, guru yang baik, dia mengajar kita, membawa kita untuk bisa berpikir logik, rasional, berpikir positif, terbuka, merdeka. Karena itu Nabi mengatakan, kalau kamu punya masalah, silahkan tanyakan kepada ulama, minta fatwa. Tapi jangan hanya satu ulama, cari beberapa pendapat. Sama juga kalau kita sakit, boleh cari second opinion, boleh cari third opinion, pendapat kedua, pendapat ketiga. Sudah itu nanti tanyakan hatimu. Tanyakan hatimu. Setelah kamu mendengar banyak pendapat, kembalikan ke hatimu. Nah, kita kalau kita bilang istikharah itu kan memilih. Memilih itu kan karena ada banyak pilihan. Kalau nggak ada pilihan ya nggak ada istikharah. Pendapat juga seperti itu. Nah, kita biasakan diri kita untuk mendengar, mau mendengar. Makanya Allah menyebut fabashshir ibadiyalladzina yastami'una qaulan. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mau mendengar, terbuka. Kemudian dia bersikap kritis, fayattabi'una ahsanu, dia ikuti yang terbaik. Jadi dia membuka diri, mau mendengar, kemudian mau berpikir, mengkritisi, memilah, kemudian memilih yang terbaik. Yang terbaik, bukan yang paling sesuai dengan nafsunya, tapi yang paling terbaik. Nah, disitulah kita tidak berhenti berhubungan dengan Allah, meminta petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, bimbing kami, giring kami, gembalakan kami di jalan Engkau ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang telah Engkau gembalakan atas mereka, yang telah Engkau bimbing atas mereka, yang telah Engkau giring mereka ke jalan-Mu. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, orang-orang yang tahu jalan tapi dia mengingkari, tapi dia menyesatkan dirinya. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yang tidak tahu jalan. Ya, orang-orang yang ad-dal. Yang al-maghdub lebih bahaya. Kalau al-maghdub ini tempatnya nanti di keraknya neraka jahanam. Ya, termasuk orang-orang munafik yang berpura-pura padahal dia tahu tapi dia mengingkari.
Nah, tadi kita lihat bahwa kesadaran ini sekarang, bahwa ini agama mendidik kita supaya meningkat kesadaran itu. Kesadaran tadi terhadap diri kita, perasaan kita, tahu diri. Agama ini mendidik kita supaya tahu diri, tahu membawa diri. Ya, tahu diri, tahu batas kemampuan diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri. Ini tujuan daripada agama, tujuan daripada pendidikan. Ini yang disebut tazkiyatun nafs, penyucian diri. Ya, kita tahu diri kita siapa, dari mana kita, untuk apa. Kita tahu bagaimana cara kita memperbaiki diri kita. Nah, antara lain pergaulan kita jaga, cari orang-orang baik di antara kita. Kalau Al-Quran menyebutkan dalam banyak ayat, dekatkan diri kepada orang yang soleh, orang-orang yang mendekatkan diri kepada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berzikir, lingkungan yang baik, cari lingkungan yang baik. Jadi kita lihat bahwa mari, ini tidak mudah mewujudkan ini, tapi kita perlu terus-menerus, ya paling tidak doa-doa kita minta, ya Allah bimbing saya. Makanya doa yang utama kita itu, dari semua doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang paling utama dari semua doa, inti dari semua doa itu ya Al-Fatihah. Makanya kalau ada apa-apa, ada masalah, ada niat, ada hajat, bacakan aja Al-Fatihah, insyaallah, sambil dihayati itu bacaan itu, bahwa kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ini perlu sekali kita tanamkan dalam diri kita, yaitu tadi pengenalan diri tadi, sadar diri, ya. Dan kita bisa menyadari, oh saya lagi marah. Kalau marah, bagaimana Nabi kalau marah? Tanya dulu, marahnya ini karena Allah atau tidak, atau karena nafsu. Kalau karena Allah, Nabi itu tidak pernah marah kecuali karena Allah. Kalaupun Nabi marah, Nabi itu tidak mengambil tindakan ketika marah. Ya, ini kan juga kita kan kadang-kadang susah kalau marah, wah bertindak, berbuat, mengambil keputusan. Nah, itu di situ banyak kesalahan yang terjadi ketika orang mengambil keputusan dalam keadaan emosional. Makanya Nabi kalau marah, Nabi itu diam. Jadi kalau orang mau lihat Nabi, mau tahu kalau orang lihat Nabi itu diam, ah ini Nabi lagi marah nih. Kalau ada masalah, Nabi tiba-tiba diam, ah ini marah nih. Diam, baru sesudah diam baru bicara. Ini kan juga tidak mudah. Kita kan rata-rata wah langsung reaktif, langsung bicara, langsung berteriak, tangan langsung bergerak. Nah, ini kan karena kita ini ya masih belum bisa mengendalikan diri kita. Sebagian besar kita, dan Allah menyebut dalam Quran, sebagian besar manusia itu tidak beriman. Sebagian besar manusia itu tidak bersyukur. Sebagian besar manusia itu tidak sadar. Itu Al-Quran mengatakan. Dan psikologi sudah mengajarkan kita juga seperti itu, bahwa psikologi sudah membuktikan bahwa ternyata sebagian besar manusia hidup dalam ketidaksadaran. Nah, seharusnya kita ini sholat, puasa, haji, zakat, itu seharusnya meningkatkan kesadaran kita. Kesadaran kita itu ditandai dengan kepekaan kita. Kepekaan kita terutama terhadap ya diri kita. Pertama, oh saya tahu saya lagi marah, saya tahu saya lagi jatuh cinta. Wah, kalau lagi jatuh cinta biasanya tidak objektif. Kalau kita sayang sama orang, biasanya kita susah objektif. Kalau benci, kita juga susah objektif. Maka kita harus sadar, ini kebencian kita, cinta kita jangan sampai membuat kita tidak objektif. Ada orang kecinta sama anaknya sedemikian rupa sehingga dia demi untuk kepentingan anaknya, keluarganya, dia korbankan orang lain. Ada. Dia tidak peduli orang lain, yang penting saya dan keluarga saya selamat. Ya nggak boleh. Kita tetap harus menjaga keadilan. Kalau Nabi itu, keluarga Nabi bahkan sampai 3 hari 3 malam tidak makan karena memberi makan orang lain. Kalau perlu kita rampok orang lain,
untuk memberi makan bukan hanya kita, 7 turunan anak kita. Seperti para manusia terkutuk yang menjadi pejabat yang kemudian jadi koruptor, apalagi koruptor bansos, naudzubillah, koruptor untuk orang yang lagi susah dikorupsi, ya kan? Ya bisa juga terjadi pada orang-orang yang menjadi pejabat negara yang seharusnya melindungi negara tapi nangkapin negara, nangkapin rakyat, yang harusnya memberi keamanan bahkan bikin tidak aman. Naudzubillah min zalik. Itu kan manusia-manusia yang terkutuk nanti, ya. Itu paling jahanam di antara manusia itu adalah orang-orang yang kata Nabi menzalimi orang yang lemah, apalagi orang lemah yang menitipkan nasibnya kepada dia, yang menggaji dia. Nah ini kan hati-hati kalau jadi pejabat negara. Itu kan kita dapat amanah dari rakyat, kita digaji, diberi fasilitas, diberi kendaraan, diberi macam-macam, tapi kemudian dipakai untuk menzalimi rakyat. Nauzubillah min dzalik. Itu manusia yang paling terkutuk, ya. Menzalimi manusia yang lemah saja, yang tidak memberikan tidak menitipkan nasibnya kepada kita, tidak menggaji kita aja, itu sudah suatu kejahatan yang kata Nabi itu kezaliman yang besar. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang notabene bayar pajak, menggaji kita, kemudian kita zalimi, cari-cari kesalahannya, apalagi naudzubillah. Nah, sekarang kan terjadi kadang-kadang di sekeliling kita, ya, orang dicari-cari kesalahannya. Kalau yang namanya negara itu yang harus dicari kesalahannya itu penjahat, ya, dan itu pun kesalahan yang harus diproses, kesalahan yang nyata, harus prioritas. Jangan kesalahan pribadi, kesalahan tersembunyi dicari-cari, bahkan kalau perlu dipancing, diumpan supaya salah, ya. Naudzubillah, ini kejahatan. Bayangkan dia pakai uang kita, uang rakyat, uang pajak untuk ngumpan kita, bayar orang untuk, ada yang begitu, bayar perempuan supaya nggodain kita melalui medsos, ya. Banyak sekarang tuh, nanti direkam, udah itu dipakai untuk memeras kita, untuk diangkat, kamu macam-macam, nah, ini kau punya kasus. Banyak seperti itu sekarang, apalagi zaman medsos. Coba aja lihat di internet, kita tiap hari digodain tuh macam-macam. Ya kalau zaman dulu paling ada orang telepon ke rumah, nggak tahu dari mana, pura-pura salah sambung, udah itu membangun komunikasi. Ya bisa terjadi. Sekarang lebih lengkap lagi sarana untuk menjebak manusia ini, kerja setan iblis ini, ya, melalui medsos, melalui WhatsApp, melalui apa saja. Nomor kita jadi terekspos. Kita kadang-kadang sudah kehilangan privacy kita. Diteleponin orang nggak tahu dari mana, dimintai bantuan. Enak sekarang minta bantuan, dia sekali kirim WA sekaligus ke 1000 orang. Terus bilang susah hidupnya atau apa, sekali kan 1000 orang, 10-20 orang aja ngirim duit kan lumayan tuh dari 1000 orang itu. Itu yang menyalahgunakan, ada yang seperti itu. Mungkin kita ngerasakan mau di Facebook, mau di WA dan lain-lain. Nah, inilah kembali kepada kondisi kita sekarang ini, bahwa Allah menyebutkan ini takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Mari kita masing-masing introspeksi diri, awasi diri kita. Awasi diri, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Karena itu jihad yang paling besar dalam Islam. Itu jihad bukan jihad melawan musuh di luar, tapi jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan diri. Jihadun nafs, melawan pikiran, perasaan, keinginan yang tidak terkendali, yang terbentuk akibat lingkungan yang salah. Ya, itu bisa, itu jihad pertama kita adalah melawan pikiran, melawan perasaan, melawan keinginan kita. Karena tadi kita ini punya perasaan yang kadang-kadang tidak kendalikan, saya jatuh cinta. Wah, jatuh cinta. Mestinya kan kalau jatuh cinta langsung nanya, jatuh cinta nih, ngomong sama diri sendiri. Lagi senang nih, lagi bahagia nih, ingat. Ini semua hanyalah sementara. Pertama, pantas gak orang itu dicintai?
Kalau lagi benci, pantas nggak kamu benci orang itu? Kalaupun sudah pantas, sudah benar kamu cintanya benar, bencinya benar, sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, jangan sampai kebencianmu, kecintaanmu itu membuat kamu tidak adil. Walaupun itu anakmu, walaupun itu musuhmu. Kalau anakmu, walaupun anakmu, kalau dia salah, tegakkan hukum. Ya kan? Orang bilang itu Nabi sendiri mengatakan, walaupun anakku Fatimah kalau mencuri, saya yang potong tangannya. Tegakkan hukum. Kalau musuh dizalimi, bela, tegakkan hukum walaupun itu musuh. Jangan alhamdulillah rasain loh. Makanya salah, kita nggak boleh begitu. Agama ini mengajarkan kepada kita untuk adil, baik terhadap kawan maupun lawan. Nggak boleh karena lawan, wah dia kena celaka, wah lega alhamdulillah, dijalimi kita syukurin, rasain. Nah, tidak boleh seperti itu. Kata Nabi, tidak bertakwa orang yang merasa lega ketika musuhnya dizalimi. Tidak bertakwa. Itu contohlah bagaimana keluarga Rasulullah. Ya, itu kalau kita baca sejarah sepeninggal Nabi itu yang paling menderita itu diasingkan, disingkirkan, itu keluarga Nabi. Kalau baca sejarah, terutama pada hari-hari ini, kita di bulan Muharram ini hari-hari awal Muharram sampai tanggal 10 Muharram, puncaknya itu adalah peristiwa bagaimana keluarga Nabi disingkirkan, dihauskan, dikucilkan, tidak boleh minum, nggak boleh ditahan. Sampai sungai pun itu yang ada di samping keluarga Nabi, rombongan keluarga Nabi itu sungai Efrat, itu binatang aja makan minum di situ, keluarga Nabi nggak boleh minum. Ya, pada hari-hari ini, sekarang ini kita lagi berada di hari-hari itu, di bulan awal Muharram ini sampai tanggal 10 puncaknya. Kemudian keluarga Nabi dibantai dengan cara yang paling kejam, dipenggal kepalanya dipasang di atas tombak, digiring, diseret melewati kota-kota dan difitnah macam-macam keluarga Nabi. Itu sejarah. Kemudian kita memperingatinya sebagai Syuro. Kalau di Jawa itu bulan Syuro ini bulan prihatin karena mengenang peristiwa itu. Sehingga kalau di dalam tradisi Islam, bukan hanya di Jawa, di seluruh dunia, kalau masuk bulan Syuro itu nggak boleh bikin pesta-pesta yang gembira, pesta perkawinan dan lain-lain, mereka hindari sampai Syafar. Kalau sekarang sebagian orang sudah nggak tahu sejarah, sudah masuk Syafar tetap aja bikin pesta, bikin masuk Muharram itu seharusnya sudah kita tahan diri. Ini bulan prihatin, ya. Orang bilang Syuro, ya. Artinya apa? Kita lihat bagaimana keluarga Nabi itu misalnya dizolimi. Imam Husain itu menjelang akhir, sebelum beliau dibantai besoknya itu beliau menangis malam. Sampai saudaranya Zainab bertanya, wahai kakakku, apa yang membuatmu menangis? Apakah engkau takut dengan apa yang akan menimpa engkau? Karena besok hari pembantaian ini akan terjadi. Kata Imam Husain, tidak, saya tidak menangisi diri saya menangisi mereka, orang-orang yang zalim itu, karena mereka akan mengalami azab yang besar akibat kezaliman mereka. Ya, itu kita lihat bagaimana Imam Husain masih berusaha menyadarkan mereka, mengingatkan mereka, mendoakan mereka. Ya, dan begitu juga Imam Ali Zainal Abidin, satu-satunya keluarga Nabi yang selamat dari anak cucu Imam Husain. Dari beberapa anak Imam Husain, hanya satu yang selamat pada hari itu, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Itu menjadi cikal bakal daripada sebagian besar habaib di Indonesia, ya. Dari Imam Ali Zainal Abidin, yang kemudian lahir Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, terus
Dari situ Imam Ali, dari Imam Ali Al-Uraidi, kemudian keturunannya Ahmad Muhajir dan seterusnya, itu yang hijrah ke Indonesia. Hanya satu yang selamat, Imam Ali Zainal Abidin. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin? Kita bisa baca sejarah, tapi satu peristiwa yang saya tidak lupa. Ketika orang-orang yang membantai, membunuh keluarga Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin ini terkenal dengan doa-doanya. Ketika orang yang membunuh beliau itu, yang membantai keluarganya itu disalib oleh penguasa, dilaparkan, dihauskan, karena biasa konflik di antara penguasa zalim ini terjadi. Yang datang memberi makan, memberi minum ketika orang tidak ada yang mau memberi makan, tidak ada yang mau memberi minum, itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Datang memberi makan, memberi minum kepada orang yang sedang disalib ini, yang notabene orang yang dulu membantai keluarganya, membunuh keluarganya. Ya, kita diajarkan oleh agama ini untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi idfa billati hiya ahsan. Kita harus membalas keburukan, kejahatan itu dengan yang lebih baik. Kalau kita jahat terhadap orang yang jahat, apa bedanya kita dengan mereka? Ya, kita kasihan dengan mereka, orang-orang yang berkuasa, yang kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, memperkaya dirinya. Sebenarnya mereka tidak makan apa-apa kecuali api di dalam perut-perut mereka. Mereka menzalimi diri mereka. Tapi kita perlu mengingatkan mereka, karena tugas kita di hadapan Allah untuk mengingatkan orang-orang yang salah di antara kita. Wajib bagi kita mengingatkan mereka dengan cara yang baik, dan kita juga wajib membela hak kita. Kata Allah dalam Quran, jangan zalim dan jangan juga biarkan dirimu dizalimi. Ya, jangan jadi orang yang lemah. Nah, demikianlah. Saya kira perjalanan kita masih panjang. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua ini untuk bisa mengamalkan ini dalam hidup kita, ya, dan membenahi diri kita, menyucikan diri kita. Semoga hari kita ke depan lebih baik dari hari-hari kita saat ini, dan semoga Allah membimbing semua para pemimpin kita, orang-orang yang diberi amanah, para ulama kita, para cerdik cendekiawan kita. Semoga mereka semua diberikan pencerahan oleh Allah, diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu mereka dengan hak untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa Indonesia, demi masa depan bangsa kita ini. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh anak keturunan kita. Allahumma rabbana nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rda an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ultuf bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata baina ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka sayyiduna Muhammad, wa nasta'izu bika min kulli syarrin ma sta'adza bika minhu habibuka sayyiduna Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.